Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Muhammad Haidar Dani Azra dengan NIM 12340700033 dari kelas MHU 2A. Insyaallah pada kesempatan pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang persepsi dalam komunikasi. Nah, mengapa sih persepsi itu penting dalam komunikasi? Karena persepsi yang akurat itu mempengaruhi komunikasi yang efektif. Lalu, persepsi memiliki definisi. Menurut Rudolf F. Verdeber, persepsi adalah proses menafsirkan informasi indrawi. Nah, lalu berikutnya adalah tahapan persepsi, yang dimana persepsi sendiri memiliki 3 tahapan, yaitu asensi, atensi, dan interpretasi. Pertama adalah asensi. Asensi adalah proses penginderaan seperti melihat, mencium, dan merasakan. Berikutnya adalah atensi, yaitu proses seleksi faktor eksternal dan internal. Dan yang terakhir adalah tahapan interpretasi, yaitu proses pemaknaan. Lalu berikutnya adalah prinsip dari persepsi. Saya ambil contoh, salah satu prinsip dari persepsi itu adalah persepsi itu bersifat dugaan atau dicocok-cocokkan. Insya Allah di akhir saya akan mencontohkan bagaimana persepsi itu mempengaruhi gaya komunikasi kita. Assalamualaikum Dek. Waalaikumsalam Pak. Adik siapa namanya? Nama saya Dani Azra Pak. Oh, Dani. Sekarang adik Dani kuliah di mana sekarang? Saya sendiri sekarang lagi kuliah di UIN Bandung dengan prodi Manajemen Haji dan Umroh. Oh iya Dek, Bapak mau tanya, kamu kan kuliah di jurusan Manajemen Haji dan Umroh. Nah, Bapak itu pengen tahu bagaimana sih latar belakang ibadah haji dan umroh itu sendiri dan sejarahnya, karena masih banyak orang yang belum tahu bagaimana sih sejarah haji dan umroh itu. Jangan-jangan juga orang yang udah sering haji, orang yang udah pernah haji itu jangan-jangan mereka belum tahu sejarahnya dan latar belakangnya. Nah, jadi kalau menurut saya itu latar belakang ibadah haji dan umroh itu salah satunya adalah haji itu merupakan rukun Islam kita yang kelima setelah syahadat, sholat, puasa, dan zakat. Nah, lalu untuk sejarah ibadah haji sendiri, sebenarnya ibadah haji itu tidak cuma dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, sedangkan jauh sebelum umat Nabi Muhammad lahir, itu nabi-nabi dan umat terdahulu itu juga sudah melaksanakan ibadah haji. Contohnya Nabi Adam. Nabi Adam sendiri semenjak diturunkan oleh Allah ke bumi, itu diperintahkan oleh Allah untuk beribadah haji ke Baitullah. Nah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 96, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Nah, lalu nabi yang melaksanakan ibadah haji juga itu adalah Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan putranya Ismail itu diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sebenarnya sudah ada dari zaman Nabi Adam, cuman dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Lalu Allah memerintahkan mereka berdua untuk menyerukan kepada umat manusia untuk berhaji, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hajj, wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nah, begitu kalau menurut saya Pak ya. Nah, jadi tadi saya telah mencontohkan bagaimana persepsi itu mempengaruhi komunikasi kita. Tadi saya mencontohkan ada seseorang yang dalam persepsi saya itu adalah orang tua yang bertanya tentang sejarah haji dan umroh. Nah, tadi saya menyesuaikan bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan orang tua, menggunakan bahasa yang baik, dengan pelan-pelan jelasinnya, dan juga ketika orang tua itu berbicara, kita mendengarkan dengan baik gitu. Nah, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.